sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Hadirin undangan yang kami hormati, pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta beserta pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta memasuki ruang rapat paripurna. Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini Kamis 10 Juli 2014 adalah dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat pelaksana tugas Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat hadir pada rapat paripurna hari ini. Patut kita syukuri bahwa pemungutan suara pada pemilihan presiden yang berlangsung Rabu kemarin telah berjalan lancar, tertib, dan aman. Untuk ini kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan Pilpres ini. Namun demikian, situasi terakhir kita dihadapkan kepada hasil quick count yang berbeda dan kemudian mengakibatkan kedua belah pihak mengklaim sebagai pemenang menurut hasil quick count. Terkait dengan situasi ini, saya mewakili pimpinan dan anggota Dewan menghimbau agar masyarakat menahan diri dan tidak berlebihan dalam menyikapi hasil quick count. Dan kita tetap menjaga keamanan serta ketertiban di ibu kota. Kita tunggu hasil resmi yang menurut rencana akan diumumkan Komisi Pemilihan. Fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Dalam pemandangan umum tersebut, fraksi-fraksi telah menyampaikan berbagai saran, pendapat, dan pertanyaan kepada pihak eksekutif. Pada hari ini, jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut akan disampaikan oleh PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama penyampaian jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda dimaksud. Kepada PLT Gubernur kami persilahkan untuk menyampaikan jawabannya. DPRD Provinsi DKI Jakarta, para anggota DPR atau yang mewakili, para anggota DPD atau yang mewakili, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, hadirin yang saya hormati, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta
dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Mengawali penyampaian pidato, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, aparat keamanan, TNI dan Polri, para tokoh dan pemuka agama, tokoh masyarakat, para pimpinan dan kader partai politik, organisasi masyarakat, serta seluruh warga DKI Jakarta atas mantapnya stabilitas keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah ibu kota, sehingga pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden pada tanggal 9 Juli 2014 berlangsung dalam suasana aman, lancar, dan damai. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan yang saya hormati, Eksekutif mengucapkan terima kasih atas pertanyaan, saran, dan komentar fraksi-fraksi terhadap materi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2013. Pertanyaan, saran, dan komentar tersebut merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam upaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance. Mengingat banyaknya pertanyaan, saran, dan komentar yang disampaikan fraksi-fraksi terhadap tanggapan yang bersifat teknis kiranya dapat dibahas dan dikembangkan pada rapat kerja komisi bersama eksekutif, pimpinan, dan segenap anggota dewan yang saya hormati. Saya akan memberikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi berkaitan dengan realisasi asumsi makroekonomi. Menanggapi fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang menyarankan dan mengingatkan bahwa APBD sebagai satu instrumen stimulus peningkatan perekonomian harus sebesar-besarnya menciptakan lapangan pekerjaan dan pengembangan dunia usaha sehingga pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta menjadi sehat, bukan pertumbuhan ekonomi yang menurun seperti terjadi tahun 2013 yang mengalami penurunan dari 6,57% menjadi 6,11%. Saya jelaskan sebagai berikut. APBD merupakan salah satu instrumen stimulus peningkatan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang melambat pada tahun 2013 pada tingkat 6,11% bukan semata-mata dipengaruhi oleh pengeluaran belanja pemerintah dalam hal ini APBD, tetapi juga dipengaruhi oleh pengeluaran lainnya, antara lain pengeluaran belanja pemerintah non-APBD, pengeluaran sektor konsumsi rumah tangga, dan jumlah ekspor minus impor. Hal ini diperkuat oleh laporan Badan Pusat Statistik yang menegaskan bahwa distribusi persentase pertumbuhan terhadap komponen pertumbuhan mengalami penurunan. Pada bagian berikut, saya akan menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan fraksi-fraksi yang berkaitan dengan laporan realisasi anggaran yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang saya awali dengan pendapatan daerah. Eksekutif mengucapkan terima kasih atas dukungan fraksi Partai Amanat Nasional Partai Kebangkitan Bangsa dan fraksi Partai Gerindra terhadap kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak sehingga setiap tahun pendapatan dari sektor pendapatan asli daerah, khususnya total pajak daerah, selalu meningkat. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Amanat Nasional Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Gerindra, dan fraksi Hanura Damai Sejahtera mengenai penyebab tidak tercapainya target pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air tanah, dan pajak hiburan, serta pajak bumi dan bangunan, perdesaan, dan perkotaan dapat saya jelaskan sebagai berikut. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB tidak tercapainya target penerimaan PBBKB pada tahun anggaran 2013. Pertama, kenaikan harga bahan bakar yang diprediksi di awal tahun 2013 namun baru ditetapkan pemerintah pada tanggal 22 Juni 2013. Dari kenaikan harga BBM tersebut, peningkatan setoran PBBKB mulai meningkat sejak bulan Agustus sampai dengan Desember 2013. Apabila kenaikan harga bahan bakar diterapkan sejak awal tahun 2013, diperkirakan penerimaan PBBKB akan dapat terrealisasi sebesar 1,17 triliun rupiah dengan estimasi rata-rata per bulan sebesar 97,67. Pertama,
adanya peraturan gubernur nomor 37 tahun 2009 tentang nilai perolehan air yang menetapkan dengan tujuan pengendalian penggunaan air tanah dan mendorong pemanfaatan air perpipaan. Tarif air tanah lebih besar dibandingkan dengan tarif air perpipaan atau PDAM. Kedua, pengelolaan air tanah dilaksanakan dalam rangka pengendalian pemanfaatan air tanah dan hanya dipergunakan untuk cadangan apabila kebutuhan air dari jaringan perpipaan PAM belum tercukupi atau tidak berfungsi. Oleh karena itu, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan PAM Jaya, PT Palija dan PT Aitra melakukan program Zero Deep Well Consumption, yaitu pemberian izin pemanfaatan air tanah sesuai dengan pertimbangan kemampuan kondisi air tanah dan jaringan perpipaan. Dari hasil evaluasi, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan PAM Jaya dan mitranya PT Palija dan PT Aitra atas penerapan peraturan tersebut diperoleh data sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 terjadi penurunan jumlah konsumsi air tanah, diikuti dengan kenaikan konsumsi air dari jaringan perpipaan. Dapat saya tambahkan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pajak ini terrealisasi sebesar 79,97%, lebih baik dari tahun 2012 yang hanya sebesar 60,03%. Pajak hiburan, tidak tercapainya target penerimaan pajak hiburan pada tahun anggaran 2013 antara lain disebabkan: pertama, adanya wajib pajak hiburan jenis fitness center yang mengajukan uji material tahun 40 pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, terhitung sejak masa pajak Oktober 2012 sampai dengan akhir tahun 2013, wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini karena wajib pajak menunggu sampai dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Terkait hal tersebut, diperkirakan potensial loss terhadap penerimaan pajak hiburan sebesar 18 miliar rupiah. Kedua, adanya beberapa objek pajak hiburan jenis bioskop yang tutup sementara karena renovasi dan yang tutup selamanya, sehingga berdampak negatif terhadap pencapaian target pajak hiburan. Ketiga, adanya razia pemakaian konsumsi obat terlarang yang dilakukan oleh BNP DKI Jakarta di tempat hiburan malam, sehingga berpengaruh terhadap jumlah pengunjung dan penerimaan pajak dari objek pajak hiburan malam. Dapat saya tambahkan, pajak ini mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 6,53% dibandingkan tahun 2012, serta realisasi penerimaan tahun 2012 sebesar 368,72 miliar rupiah, sedangkan tahun 2013 sebesar 393,26 miliar rupiah. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2. Tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran 2021,13% dibanding tahun 2012 waktu masih dikelola oleh pemerintah pusat yang realisasi penerimaannya sebesar 2,4 triliun rupiah. Setelah dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, realisasi penerimaan tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 3,372 triliun rupiah. Dari sektor pendapatan distribusi daerah yang realisasinya mencapai 68% disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis retribusi perizinan tertentu dibatasi hanya 5 objek retribusi yang sebelumnya 43 objek retribusi. Banyaknya wajib retribusi tidak memperpanjang jasa pelayanan tempat pemakaman. Retribusi pemakaian kekayaan daerah tidak mencapai target karena sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara kualitas kalah bersaing dengan pihak swasta. Adanya beberapa perubahan tarif menjadi lebih kecil terhadap objek retribusi jasa terminal. Adanya retribusi yang terutang pada retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Adanya retribusi yang terutang pada retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terdapat kendala dalam pemungutan retribusi, yaitu rusaknya alat proyektor Universarium M9 Romawi
tidak tersedianya cadangan sepapat, dan pada bulan Ramadan terjadi sepi pengunjung sehingga mempengaruhi penerimaan pendapatan dari sektor retribusi. Pembangunan RSUD Pasar Minggu non-kelas masih dalam proses perencanaan sehingga potensi retribusi pelayanan kesehatan pada dinas kesehatan belum dapat dipungut. Dapat saya tambahkan, dalam pencapaian target retribusi daerah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berupaya mengoptimalkan pelayanan retribusi dengan menerapkan penerimaan pembayaran retribusi daerah dengan sistem elektronik retribusi atau e-retribusi, serta diimbangi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkaitan dengan belum adanya alokasi dana alokasi khusus, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya untuk mengajukan dana tersebut kepada Menteri Keuangan sejak tahun 2008. Namun pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru menerima dana alokasi umum tahun anggaran 2013 sebesar 269,18 miliar rupiah. Seluruh pimpinan SKPD dan aparatur pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih profesional dalam mengelola keuangan daerah, sehingga kualitas dan kinerja laporan pelaksanaan keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta dapat meningkat. Menjawab pertanyaan fraksi Golongan Karya, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa terkait beberapa program yang telah ditargetkan dalam nilai anggaran tidak terlaksana sesuai kebutuhan, dapat dijelaskan sebagai berikut. Kebijakan belanja daerah pada tahun 2013 tetap ditekankan pada rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diupayakan agar pelayanan bergeser dan menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Beberapa permasalahan yang menyebabkan penyerapan terutama belanja langsung yang relatif rendah antara lain karena akibat kesalahan kode rekening dan kurangnya persyaratan administrasi pendukung lainnya, termasuk terjadinya kegagalan dalam proses pelelangan. Khusus permasalahan dalam pembebasan lahan adalah tidak tercapainya kesepakatan harga dengan pemilik tanah dan administrasi teknis tanah tidak memenuhi syarat antara lain status kepemilikan sertifikat yang belum jelas. Adanya kegiatan yang sudah diselesaikan persiapan administrasinya tapi belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Kegiatan tersebut antara lain pengadaan bus untuk peremajaan angkutan umum reguler, pembangunan separator busway, inventarisasi dan pembebasan tanah waduk Cimanggis Jakarta Timur, dan inventarisasi dan pembebasan tanah Kali Sunter lanjutan. Adanya kegiatan yang dilakukan efisiensi, termasuk efisiensi dalam pelelangan, pengadaan barang dan jasa. Kegiatan yang tidak dapat dijalankan karena belum tersedianya fasilitas berupa server untuk pelaksanaan aplikasi pada kegiatan pemutakhiran data, sarana Yankesar dan komunitas, pengadaan sistem perizinan rumah sakit berbasis internet, dan penyusunan sistem jejaring rujukan puskesmas dan rumah sakit pada dinas kesehatan. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Demokrat terhadap penyaluran program dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar terindikasi ganda, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Menyikapi temuan BPK RI mengenai indikasi ganda Kartu Jakarta Pintar yang diakui Dinas Pendidikan dan untuk meminimalisasi terjadinya duplikasi data, tim pengelola Kartu Jakarta Pintar akan membangun sistem aplikasi pendataan online berbasis website dan menyusun langkah konkret yang bertujuan mengembalikan dana Kartu Jakarta Pintar yang terlanjur dicairkan oleh pemegang rekening ganda atau yang disalurkan melebihi 12 bulan. Menjawab pertanyaan fraksi Golongan Karya tentang belanja tidak terduga dapat dijelaskan. Belanja tidak terduga hanya terrealisasi 4,48%. Peruntukan belanjanya hanya digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Di samping itu digunakan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Dapat saya tambahkan, dalam perencanaan penganggaran tetap diperlukan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Golongan Karya mengenai banyaknya pohon tumbang dan reklame yang rubuh
menimpa pejalan kaki dan kendaraan bermotor pada saat hujan deras dapat saya jelaskan sebagai berikut. SKPD terkait, yaitu Dinas Pertamanan dan Pemakaman, telah melakukan inventarisasi status kelayakan pohon. Terhadap pohon yang ditemukan kurang layak, dilakukan pemeliharaan seperti penopingan pada pohon bertajuk tidak seimbang. Untuk pohon yang tidak layak seperti kropos atau batang berongga, dilakukan semenisasi, penebangan, dan penghijauan kembali. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Golongan Karya mengenai kualitas kali sodetan Kalimalang yang dibiayai Bank Dunia yang juga sebagai bahan baku Pamjaya semakin memburuk akibat pencemaran wabah E. coli, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Sumber pencemaran yang terjadi di perairan sungai-sungai dan waduk di wilayah DKI Jakarta didominasi lebih dari 70% oleh limbah domestik atau rumah tangga berupa limbah cair, limbah mandi, cuci dan kakus, dan limbah padat sampah. Hasil penelitian Master Plan Pengelolaan Air Limbah Domestik DKI Jakarta tahun 2012 oleh Japan International Corporation JICA dan Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan bahwa pengelolaan air limbah domestik di DKI Jakarta masih mengandalkan teknologi kuno, septic tank konvensional sekitar 71%, dan yang dijangkau oleh pelayanan pengelolaan air limbah domestik terpusat melalui perpipaan PD Paljaya baru mencapai 2% penduduk. Kegiatan pemukiman swasta yang mengolah limbahnya secara individual mencapai 16%, dan masih ada sekitar 11% penduduk yang tinggal di kawasan kumuh langsung membuang air limbahnya tanpa pengelolaan apapun ke lingkungan sekitar. Kondisi pencemaran perairan sungai juga diperparah dengan adanya sampah yang dibuang langsung oleh masyarakat ke sungai, serta adanya sampah yang tidak terangkut oleh pengangkutan sampah dinas kebersihan yang pada akhirnya sebagian akan terbawa arus ke sungai. Dengan demikian, perairan sungai di DKI Jakarta tercemar oleh limbah rumah tangga yang ditandai oleh adanya bakteri Escherichia coli. Untuk memperbaiki kondisi ini, ke depan perlu dilakukan upaya percepatan realisasi pembangunan sistem pengelolaan air limbah kota terpusat melalui saluran perpipaan di 15 zona pengelolaan sesuai hasil studi master plan. Demikian pula perlu dilakukan perbaikan pengelolaan sampah agar tidak ada lagi sampah yang dibuang langsung terbawa aliran sungai. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan fraksi Partai Gerindra mengenai program Kampung Deret, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Penataan di lokasi pemukiman kumuh, marga drainase dan jalan akan terus dilakukan. Program penataan kampung ini tidak merubah status kepemilikan, hanya untuk merubah fasad, membuka atap rumah warga yang saling bertemu sehingga tersedia pencahayaan dan penghawaan yang cukup, sehingga menjadi pemukiman yang sehat serta mengurangi kekumuhan. Pada dasarnya, untuk para penerima bantuan sosial yang berada di atas tanah negara adalah penerima bantuan sosial tersebut telah ditinggal atau bangunannya akan diperbaiki, telah berdiri di lokasi tersebut lebih dari 20 tahun. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, menjawab pertanyaan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai pembayaran pokok utang, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Pembayaran pokok utang sebesar 8,17 miliar rupiah merupakan cicilan pembayaran hutang kepada pemerintah pusat yang diterima pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1996 dan digunakan untuk pembiayaan Jakarta Solid Waste Management Improvement Project pada Dinas Kebersihan. Hutang ini diangsur tiap tahun sejak tahun 2000 dan akan berakhir pada 15 Februari 2015. Sedangkan pembayaran hutang pada pihak ketiga sebesar 39,76 miliar rupiah merupakan pembayaran hutang kepada pihak ketiga yang jatuh tempo di tahun 2013 atas pelaksanaan pekerjaan yang selesai tahun 2012. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Gerindra dan fraksi Hanura Damai Sejahtera tentang Silpa, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Eksekutif berupaya menekan Silpa. Silpa tahun 2013 sebesar 16,30%, lebih kecil dibanding tahun 2012 sebesar 22,89%. Rapat Dewan yang saya hormati, menanggapi pertanyaan fraksi Partai Demokrat terkait masalah sensus aset
memberikan petunjuknya kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan kota Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Kami sampaikan kepada pelaksana tugas gubernur yang telah menyampaikan jawabannya. Jawaban gubernur tersebut akan menjadi perhatian dan pembahasan di Dewan, baik dalam rapat kerja komisi-komisi bersama eksekutif, rapat pembahasan oleh Badan Anggaran, serta rapat gabungan pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Mengenai penyampaian laporan Badan Anggaran, permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna dan pendapat akhir gubernur insya Allah akan disampaikan dalam rapat paripurna hari Kamis tanggal 23 Juli 2014. Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara rapat paripurna Dewan hari ini. Dan atas perhatian hadirin, kami ucapkan terima kasih. Dan dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, rapat paripurna ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Petogokan kami kan enggak. Petogokan itu jelas di atas tanah negara loh Petogokan. Tapi karena itu tidak ada yang mengklaim, maka tanah itu kita kasih sertifikat kan. Ini adalah kasus Petogokan. Petogokan itu adalah kasus ketika para pekerja bangunan di Blok M, Lawai itu membuat bedeng untuk tinggal. Lalu beranak pinak lah karena proyek di Blok M itu terlalu banyak, maka tinggal situ sampai berapa turunan dan dia kuasai. Nah itu yang kita bangun kan. Nah kita bangun itu atas tanah negara nggak? Iya. Nah kalau sesuai dengan undang-undang, orang udah tinggal di 15 tahun pun dia berhak mengajukan untuk memperoleh tanah kan. Nah kita makasih sertifikat. Yang repot itu kalau kita membangunnya itu di atas tanah orang. Itu yang sedikit bisa masalah. Misalnya contoh yang kasus Johor Baru. Johor Baru itu di atas tanah orang loh sertifikat. Tapi yang kita tidak pakai APBD sebetulnya. Nah lalu kenapa akhirnya kita tidak bisa menyelesaikan semua paket dari Silpa? Karena kita temukan ternyata banyak orang. Kita kan nggak mungkin menganggarkan dulu, udah pastiin. Jakarta mas setiap kali diklaim. Contoh kantor wali kota Jakarta Barat. Udah ada sertifikat, udah Pak Ali Sadikin menang aja masih bisa diklaim dan gagal gitu loh. Jadi kalau kita mau tunggu sampai tidak ada diklaim, baru bangun nggak mungkin juga. Nah selama kalau cuma jadi Silpa, saya kira wajar saja untuk menyelamatkan uang negara, kenapa nggak boleh Silpa? Itu nggak boleh, kita nggak pernah bangun. Tapi ada tanggapan soal itu? Kita nggak pernah bangun. Kalau yang itu kita dorong, kita pinggirkan mereka ke rusun. Jadi tidak ada pembangunan? Nggak ada, nggak bisa. Masa kita ngelanggar di jalur hijau, di atas, ya inspeksi tidak mungkin kita lakukan ya. Kalau pembangunan pembuatan jalan yang tidak sesuai dengan standar itu gimana? Yang mana? Yang perumahan-perumahan? Yang mungkin kita kan tidak sesuai. Yang mana? PU atau apa? PU kan? Nah itu kan nanti udah dikasih penyidik, mereka harus balikin. Kekurangan pemborong harus dibalikin, mereka udah balikin ya. Jadi dia kerja, mutunya, volumenya tidak sesuai, itu dia harus balikin. Temuan BPK dia harus kembalikan uangnya. Itu dia lakukan ya. Soal pemecatan pejabat itu kira-kira ada berapa? Bukan pecat lah, kita geser tempat yang lebih santai gitu supaya dia nggak usah sibuk. Ada berapa kira-kira Pak? Nanti kita atur. Pemda punya hutang di swasta ya? Sepertinya Pemprov DKI punya hutang terhadap rumah sakit swasta ya Pak?
Yang seperti Bapak sampaikan tadi. Iya itu karena kita stop, kerjanya udah selesai, proses suratnya itu telat. Kalau proses nagihnya telat, maka itu jatuhnya itu sebagai hutangnya Pemprov. Oh gitu. Nah, itu kan udah dianggarin. Misalnya kita mau bangun jalan nih, udah selesai, kayak jembatan apa jalan layang selesai, dia kan ngurus nagihnya telat. Nah, kayak begitu di audit dari BPK, kan ketahuan nih ada nih volume kerjaan yang belum dibayar. Nah, bayarnya bukan SKPD yang bayar, itu jatuh itu dibilang hutang Pemprov. Termasuk juga untuk medis Gitu. juga ya Pak? Nah, BPKD gitu. Obat semua jadi hutang Pemprov namanya. Pak, kira-kira nanti mekanisme untuk mutasi pejabat bagaimana Pak? Untuk mekanismenya? Mekanisme proses aja panggil sekda, mereka ada baper jakar, tentuin gimana gesernya sesuai golongan, jalan aja. Jadi kirim surat Hanya akan kirim surat pada Mendagri. hari ini jadi Pak. Ini kemudian tadi saya baru terima surat Presiden untuk sekda Pak Saifullah. Nah, lagi tinggal tunggu Mendagri, makanya saya lebih baik tunggu udah lantik Pak Saifullah baru kirim surat ke Mendagri. Kapan Pak Saifullah dilantik? Saya minta secepatnya, kalau bisa dari Mendagri kirim surat perintahnya lebih cepat, saya sih maunya Senin dilantik. Besok juga saya mau lantik, tapi kan nggak bisa, mesti tunggu surat perintah Mendagri. Pak, kira-kira Sudah terima ya Pak? Sudah terima, tadi saya udah lihat. Pak, ada kriteria khusus nggak untuk yang menggantikan orang-orang yang dimutasi? Ya ada lah, minimal masih kasih kesempatan sampai tahun ini dari orang dalam saya masih kasih. Masih kasih, tapi kalau enggak saya akan mulai silang dari orang luar. Gimana Pak? Yang soal itu Pak tadi kan jadinya kan diutangnya dari luar Pemprov DKI Pak, yang utang medis itu Pak. Iya, itu kan kalau kita ngambil barang, ambil obat apapun, kalau dia udah habis tahun anggaran, maka itu menjadi hutang Pemprov. Itu hutang SKPD sebetulnya gitu. Nilainya berapa? Nggak tahu kan dari sebelah, aku lupa 30 berapa M gitu. Pak, PR apa Pak terhadap Pak Saifullah Pak setelah dilantik Pak Presiden? Penertiban. Penertiban apa aja? Semua jalan inspeksi sungai harus bebas. Termasuk yang kasus-kasus Tanah Abang nggak boleh lagi orang dudukin untuk PKL. Nah, termasuk penertiban untuk mengatur sistem yang baru per tahun 2015. Tahun baru itu kan lurah camat kan seperti manajer wilayah. Nanti mungkin tiap orang dikasih 50 kayak pegawai. Jadi pegawai ini bukan cuma ngurusin jalan jelek, tapi juga nyiram tanaman, juga buang selokan, mana yang tersumbat. Jadi tiap lurah kita kasih pegawai deh. Ya pas sekarang lurah camat atau wali kota perintah sudin kagak ada yang jalan. Cuma otaknya proyek-proyek aja. Nah, kalau dia melakukan, nanti SKPD ini cuma seperti kontraktor gitu loh. Nah, dia akan minta kalau dia tidak mau orang duitnya di wali kota kok. Kalau dia nggak mau kita kasih sanksi. Makanya dia juga saya tugaskan membuat sistem TKD yang baik. Kita juga akan mulai memberlakukan tidak lagi mobil dinas, semua operasional. Semua dikasih mentah. Nah, kita juga berusaha untuk mengurangi karyawan. Karyawan yang tidak baik kita akan staffkan. Itu tugas sekda. Saya kira dia mampu untuk itu. Kalau perekrutan dari luar itu sistemnya kayak sistem lelang. Harus minta izin presiden. Ya, lelang harus minta izin presiden gitu Pak. Pak, yang kirim surat ke Mendagri itu hanya dinas PG saja atau ada? Semua nanti seren Pak. Ada beberapa. Kalau PKL di JPU itu Harusnya tugas kami. Satpol PP. masih sampai sekarang banyak Masih banget banyak. Pak. Itu Makanya gimana tuh Pak? masih bertahap. Makanya saya masih susun dulu, baru kita dorong. Sanksinya itu terlalu berat. Makanya saya lebih baik dilegalkan dulu nih semua nih. Pedagang di mana. Makanya lagi proses kan ini kan. Nah udah dapat itu saya nggak mau pakai tipiring lagi. Saya perjanjian dagang dengan Anda, dagang di mana. Itu termasuk yang di Iya. JPU itu. Nah, kalau Anda melanggar, misalnya JPO saya putuskan nggak boleh. Atau JPO boleh, cuma ada berapa yang boleh. Begitu Anda melanggar, saya akan pidanakan Anda. Saya tidak lagi pakai tipiring. Nah, tipiring terlalu enak, kayak 100.000. Kalau pidana kan di penjara, diproses polisi. Nah, saya mau robah, ini strategi aja. Itu juga kan jadi menimbulkan di kelurahan kecamatan. Iya, betul. Pak, penambahan SDM di kelurahan kecamatan itu di luar